近期作弊，不要脸。我在用神识。见点，你得了。看来你这次收获没有战场，遇到了剑魔前辈的银好。此山能助那个大门派的天才。我看著名三甲级旅游风景区，难道也在跟踪我？ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua I Can Have Infinity Engagement episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-42. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal pada series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 41. Kemarin Xiaoyun dan Xiaobei telah sampai di depan makam Kaisar Iblis. Di sana terdapat sosok-sosok hebat seperti Beifeng, pemimpin dari binatang suci. Lalu ada Aotian, putra suci dari Pilar Wanjian. Dan ada Xin Binyu, gadis yang sebelumnya bertemu dengan Xiaoyun. Dia merasa cukup tertarik kepada Xiaoyun dan memintanya untuk berhati-hati. Semua informasi bisa Xiaoyun dapatkan berkat kehadiran dari Xiaobei. Ya, meskipun gadis ini selalu saja berniat jahat kepadanya. Sesaat kemudian Xiaoyun dan Xiaobei bersama yang lainnya mulai memasuki makam Kaisar Iblis. Di sana Xiaoyun juga sempat terlibat pertarungan hingga menemukan sebuah catatan dari sang Kaisar Iblis yang ternyata menerapkan sutra dari tanah suci kekacauan. Tanpa pikir panjang, Xiaoyun pun segera mempelajarinya, yang mana dia membutuhkan waktu yang sangat lama. Untung saja ada Xin Binyu yang melindunginya. Namun ketika baru saja keluar, Xiaoyun langsung diajak gelut oleh Monster Rock. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Burung Rock ini mengakui kekuatan Xiaoyun dan melancarkan serangan penuh kepadanya. Xiaoyun mencoba mengcounter serangan tersebut. Akan tetapi ini tidaklah semudah yang dirinya duga. Sebab Burung Rock memiliki kekuatan sihir sayap emas dari sang kaisar. Dan serangan ini mereka yakin itu adalah akhir dari hidup Xiaoyun. Namun bagi Aotian, serangan tersebut hanya mampu membuat Xiaoyun terluka parah saja. Tapi Xin Binyu tidaklah membenarkan hal tersebut. Serangan langsung saja Burung Rock lancarkan kepada Xiaoyun. Ini pun telah menciptakan getaran yang cukup hebat. Tapi serangan ini tidaklah mengenai Xiaoyun dan malah kini adalah gilirannya yang melancarkan serangan balik kepada Burung Rock. Melihat dia yang digeprek, tentu tidak ada yang menduganya. Xin Binyu pun merasa bangga terhadap penilaiannya kepada Xiaoyun. Masih belum puas, Xiaoyun pun meminta Burung Rock untuk kembali bertarung dengannya. Tidak mau kalah begitu saja, Burung Rock pun kembali melakukan sesuatu yang mana tiba-tiba saja kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Bahkan serangan yang dia lancarkan mampu membuat Xiaoyun termundur. Xin Binyu kesal dengan cara licik yang digunakan oleh Burung Rock. Tapi ia tidaklah peduli karena akan menggunakan berbagai cara untuk bisa menumbangkan Xiaoyun. Tapi ia sepertinya terlalu percaya diri karena meskipun Burung Rock satu tingkat lebih kuat darinya, namun ia masih belum bisa mengatasinya. Ini adu serangan pun kembali lagi terjadi di antara mereka berdua. Serangan pedang milik Xiaoyun tidaklah main-main karena Burung Rock tidak mampu menahannya, yang membuat ia harus terluka sangat parah. Beruntungnya Burung Rock masihlah hidup. Ketika Xiaoyun ingin kembali menyerangnya, Beifeng pun menghentikannya. Tapi bukan untuk bertarung melawannya karena pemenang dalam pertarungan itu sudah selesai. Jadi untuk apa juga saling menghabisi satu sama lain. Xin Binyu meminta Beifeng untuk menyingkir, karena jika tidak, dia ini akan ikut campur juga. Sebenarnya tujuan Beifeng hanya agar nyawa Burung Rock diampuni. Untung saja Xiaoyun mengampuninya. Tapi jika mereka kembali bertemu, Xiaoyun berjanji tidak ada kata ampun lagi. Pada akhirnya mereka pun pergi dari tempat ini. Sedangkan Xin Binyu juga akan pergi. Tapi dia ingin menanyakan apakah Xiaoyun memiliki sesuatu untuk dikatakan. Terlebih lagi Xin Binyu ingin tahu siapa namanya. Xiaoyun memberitahu untuk memanggilnya sebagai pemburu iblis. Xin Binyu paham dan akan menunggu Xiaoyun di benua Baihu. Karena bagaimanapun dia memiliki hutang budi yang harus dibalaskan.
Xiaoyun menerima token dari Shin Binyu. Sistem memberikan selamat karena Xiaoyun menerima 10 poin pencerahan, karena dia itu tidaklah berhasil menghabisi burung rock. Xiaoyun tidak terlalu mempedulikan hal tersebut karena dia akan memutuskan untuk kembali pulang. Dan token pemberian tetua Zhen, Xiaoyun pun dengan mudah dibawa berpindah ke sebuah tempat, yang mana Tetua Leju sudah ada di sini. Ia menggunakan batu ajaib untuk memeriksa kondisi tubuh Xiaoyun. Ia pun memberikan pujian karena Xiaoyun berhasil memperoleh hal yang bagus. Xiaoyun membenarkan hal tersebut dan dia pun memperlihatkan teknik alam semesta dan pedang baru miliknya. Tetua Leju menjadi sangat terkejut karena bagaimana bisa ia mempelajari teknik Dugujian. Xiaoyun memberitahu kalau dirinya telah bertemu dengan sisa-sisa jiwa Dugujian dan bahkan mewarisi pedangnya. Legenda mengenai Dugujian sudah terkenal di mana-mana. Hanya 8 orang suci iblis saja yang mampu mengalahkannya. Tapi Xiaoyun memberitahu kalau ada 18 iblis yang dia hadapi. Tetua Leju tidak mau membahas hal tersebut lagi dan membawa Xiaoyun pergi ke tempat selanjutnya. Alhasil Xiaoyun pun kembali dibawa berpindah ke tempat lainnya. Hanya saja pendaratannya kurang nyaman untuk burung kecilnya. Berhubung Xiaoyun tidak tahu tempat apakah ini, jadi Xiaobei pun dirinya keluarkan. Tapi untuk saat ini Xiaobei belum bisa melihatnya dengan jelas, jadi dia meminta Xiaoyun untuk membawanya berkeliling dulu. Xiaoyun paham dan membawa Xiaobei terbang. Tiba-tiba saja Xiaobei menjadi ketakutan karena mereka akan bernasib tragis. Sebuah serangan pun langsung menjatuhkan mereka berdua. Beberapa murid pun mentertawakan Xiaoyun karena ada yang berani terbang di Gunung Jiangsan. Xiaoyun pun menjadi begitu malu dan Denny tengah bersiap untuk memasak Xiaobei karena berani membuatnya malu. Ini tentu saja membuat Xiaobei ketakutan. Ia meminta maaf karena awalnya Xiaobei juga tidak tahu. Xiaoyun meminta penjelasan mengapa ada niat pedang kuat di gunung tersebut. Ternyata itu adalah Gunung Jiangsan yang terletak di tengah selatan Gurun Timur yang juga memiliki pemandangan unik. Ini juga dikenal sebagai tempat wisata yang terkenal. Orang-orang juga menganggapnya sebagai tempat suci untuk bisa berlatih ilmu pedang kuno. Xiaoyun pun menjadi begitu tertarik. Tidak heran mengapa tempat ini memiliki niatan pedang yang begitu alami. Semakin tinggi mereka naik gunung itu, maka akan semakin kuat juga niat pedang yang mereka terima. Xiaobei membenarkan hal tersebut, jadi tidak peduli siapapun dirinya, mereka hanya bisa memanjat dengan kaki tanpa boleh terbang. Xiaoyun paham dan memutuskan untuk menaiki tangga gunung tersebut. Terlebih lagi dia ingin mengetes seberapa kuat niat pedang yang bisa dirinya tahan. Sekarang Xiaoyun jadi paham mengapa Tetua Leju mengirimnya kemari. Di saat para muridnya sedang kelelahan, Xiaoyun dengan begitu santuy berlari dengan begitu cepat. Yang membuat para murid menjadi bertanya-tanya siapakah sosok ini. Apakah dia berasal dari keluarga terkenal atau berasal dari sekte besar. Shin Binyu juga ada di sana. Ia menganggap kalau Xiaoyun sepertinya sedang mengikuti dirinya. Ia pun menjadi begitu malu karena sepertinya pesonanya terlalu berlebihan. Alhasil Shin Binyu pun menyamar menjadi seorang pria. Sedangkan Xiaobei sudah merasa begitu lelah dengan tekanan ini. Bahkan dia meminta Xiaoyun untuk segera turun saja. Tapi di sini Xiaoyun mulai merasakan hal yang tidak biasa karena dirinya mulai mengalami penerobosan pada niat pedangnya. Shin Binyu yang menyamar pun memberikan pujian kepada kehebatannya. Dan sekarang Xiaoyun sudah memahami hakikat ilmu pedang, memasuki kedalaman kesatuan antara manusia dan pedang. Shin Binyu menyamar dengan nama Jiang Hua Lingxian. Xiaoyun sempat menggunakan nama Dugu yang membuat orang-orang di sana menjadi terkejut karena menduga dia adalah pewaris dari keluarga Dugu saat ini. Xiaoyun membenarkan hal tersebut yang semakin membuat para murid menjadi terpukau karena keluarga Dugu akhirnya memiliki pewaris juga. Tapi Shin Binyu yang sebelumnya bertemu dengan Xiaoyun meyakini dia sedang menyembunyikan sesuatu. Jadi dia mulai berpura-pura mengagumi nama tersebut. Padahal Xiaoyun baru memikirkan nama ini. Shin Binyu pun mengajaknya untuk menaiki tempat tersebut bersamanya.
Xiaoyun setuju dan mereka pun pergi bersama sambil menunggu siapa yang berbohong di antara mereka berdua. 代传人，正是什么独孤？我没听，但他不凡，果然来历不。早闻兄台大名，不可能。独孤既然如此，花兄，诓我。 Oke, sekian dulu. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.